Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan, kita bisa bertatap muka secara virtual dalam kajian rutin Jumat Berkah. Tak lupa, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman nanti, insya Allah. Kemudian, selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Novel Haris selaku Direktur PT Komodo Bahamas Indonesia, dan insya Allah akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah Masjid Al-Huriyah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin Jumat Berkah yang bertemakan wirausaha di saat muda yang berlandaskan masalah terkait bagaimana ekspor arang biket, arang kayu, dan produk kayu. Semoga niat dan usaha kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Firmanto Hayasin yang akan bertugas sebagai MC, dan perkenankan saya untuk memandu kajian pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan pada acara hari ini, selanjutnya akan dibacakan tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Ahmad Rizky Takwan. Kepada Ahmad Rizky Takwan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ahmad Rizky Takwan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang bersangkutan beserta kita semua yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Namun sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu moderator kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Sony Trison, selaku Sekretaris Umum DKN Al-Huriyah. Assalamualaikum Bapak Sony Trison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya serahkan acara kita pada kesempatan kali ini dengan Bapak Sony Trison. Kepada Bapak Sony Trison, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT
Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur dan kesehatan di hari Jumat yang berkah ini. Salawat dan salam mari kita berikan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sangat dianjurkan setiap hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Teman-teman, saudara-saudara yang hadir pada kajian rutin Jumat Berkah, ini adalah program DKM Al-PB dalam rangka bagaimana menjadikan masjid tidak hanya hal-hal yang sifatnya ibadah makhluk, ya, tapi kita berupaya bahwa masjid menjadi solusi, ya, sehingga salah satunya kita diingatkan di di ayat surat Ar-Ra'd, ya, bahwa dalam pandangan Islam, ya, bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha ini boleh dikatakan sebagai bagian terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena kita sebagai khalifah, ya, khalifah memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakang mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tidak ada pelindung selain Dia. Kemudian juga agama ini menekankan kuat, ya, tentang bagaimana pentingnya keberdayaan umatnya. Maka Islam memandang bahwa berusaha atau berwirausaha merupakan bagian dari integral dari ajaran Islam. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Kemudian di hadis Bukhari juga mengingatkan, sesungguh seandainya salah satu di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung, kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya. Kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu. Itu lebih baik darinya daripada meminta-minta kepada sama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Nah, dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis ini jelas mendudukan, ya, posisi wirausaha, ya, sangat penting, apalagi berwirausaha di saat muda. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Haris ini, ya, Mas Nova Haris, ini adalah contoh, ya, konkret beliau sebagai pengusaha, ya, pengusaha. Mungkin saya akan sampaikan CV beliau. Ya. Beliau ini adalah lulusan dari UI, ya, dengan ini manajemen keuangan, ya, dan beliau banyak pengalaman dari mulai yang berhubungan dengan pengalaman bisnisnya, begitu, ya. Kemudian juga dengan organisasinya, ya, organisasi. Nah, tentu ini membedah kepada kita, termasuk nanti mohon Mas Haris menyampaikan juga hal-hal teknis, ya, dengan waktu terbatas sampai tahun 57, seperti apa, berawal dari mana, kemudian seperti apa pengalaman-pengalaman khususnya dalam ekspor. Karena di sini tentu luar biasa nih Mas Haris, pada saat fresh graduate selama mahasiswa mungkin sudah melakukan aktivitas bisnisnya. Nah, ini menarik, ya. Ini adalah contoh pada kita sebagai generasi muda, termasuk juga sebagai umat muslim, bagaimana kita punya semangat, ya, untuk memberdayakan umat ini. Apalagi semua rasul itu punya bisnis, ya. Nah, kita juga dianjurkan supaya gerakan-gerakan dakwah kita juga bisa dengan mudah untuk terus dijuangkan. Baik, tanpa panjang lebar, pada Mas Haris langsung aja menyampaikan, nanti kita talk show, ya. Jadi
Saya menyampaikan, nanti saya akan bertanya, kemudian nanti ada tanya jawab. Bagi yang bertanya juga terbaik, insya Allah ini karena Jumat Berkah nanti akan mendapatkan voucher belanja. Silakan, Pak Syarif. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk panitia dan juga Bapak Sony Trison sudah mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan buat saya pribadi khususnya untuk bisa berbicara di hadapan rekan-rekan semua, sedikit sharing mengenai pengalaman saya mungkin di dunia ekspor gitu ya. Sebelumnya saya ingin disclaimer juga bahwa di dunia bisnis ekspor ini memang dunia yang saat ini sangat-sangat berkembang, terutama di masa pandemi ke belakang, kemudian ada krisis ini, krisis itu, ekonomi segala macam. Itu ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin, karena ternyata di sela-sela masalah ekonomi dunia gitu ya, ternyata Indonesia ini adalah salah satu negara yang mungkin rekan-rekan bisa baca juga di banyak pemberitaan, bahwa justru Indonesia ini pertumbuhannya bagus, ekspornya gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu penolong ekonomi Indonesia, terutama karena ekspor natural resources gitu ya. Nah, dari situ artinya banyak yang bisa kita gali kemudian lebih dalam terkait ekspor. Mungkin izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menceritakan gitu ya, beberapa hal yang saya pelajari dari perjalanan saya, meskipun sebenarnya belum lama di dunia ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi hikmah gitu untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk panitia dan juga Bapak Sony Trison sudah mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan buat saya pribadi khususnya untuk bisa berbicara di hadapan rekan-rekan semua, sedikit sharing mengenai pengalaman saya mungkin di dunia ekspor gitu ya. Sebelumnya saya ingin disclaimer juga bahwa di dunia bisnis ekspor ini memang dunia yang saat ini sangat-sangat berkembang, terutama di masa pandemi ke belakang, kemudian ada krisis ini, krisis itu, ekonomi segala macam. Itu ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin, karena ternyata di sela-sela masalah ekonomi dunia gitu ya, ternyata Indonesia ini adalah salah satu negara yang mungkin rekan-rekan bisa baca juga di banyak pemberitaan, bahwa justru Indonesia ini pertumbuhannya bagus, ekspornya gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu penolong ekonomi Indonesia, terutama karena ekspor natural resources gitu ya. Nah, dari situ artinya banyak yang bisa kita gali kemudian lebih dalam terkait ekspor. Mungkin izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menceritakan gitu ya, beberapa hal yang saya pelajari dari perjalanan saya, meskipun sebenarnya belum lama di dunia ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi hikmah gitu untuk teman-teman semua. Izin memperkenalkan kembali, saya Muhammad Nopal Haris. Di sini sebenarnya mewakili PT saya juga, Komodo Bahamas Indonesia. Saya bangun bersama teman-teman saya di kampus. Waktu itu saya mulai bertiga, alhamdulillah dapat privilege untuk kenal dengan teman-teman saya di PT Komodo Bahamas Indonesia. Saya bertiga, yang satu namanya Obay Haki dari UI juga, kemudian yang satu lagi Dimas dari ITB gitu. Jadi kita bertiga akhirnya gabung bikin bisnis ekspor yang tujuannya adalah kita pengen bantu masyarakat
ekonomi di daerah itu agar produk-produknya bisa dipasarkan dan bisa dikenal internasional gitu. Salah satu hal yang menjadi inspirasi sebenarnya, kita bertiga sempat ke salah satu daerah Indonesia, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi gitu ya, di Jepara. Mungkin teman-teman pernah dengar, Jepara itu produsen kayu jati yang sangat terkenal bahkan di kancah internasional gitu. Sayangnya beberapa waktu ke belakang, mungkin kalau kita ambil beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang, itu mulai masuk banyak pabrik di Jepara. Kemudian anak-anak mudanya itu kemudian tidak tertarik atau banyak yang menjadi tidak tertarik untuk melanjutkan kerajinan orang tuanya gitu. Akhirnya banyak yang milih untuk kerja di pabrik, dan sehingga kerajinan Jepara yang terkenal di internasional itu dalam tanda kutip agak terancam gitu ya, untuk akhirnya nggak ada penerusnya gitu. Dan dari situ saya dan teman-teman saya tuh berusaha untuk membawa lagi kerajinan-kerajinan daerah, komunitas-komunitas daerah, nggak cuma di Jepara tapi juga harapannya di seluruh Indonesia, agar bisa maju gitu, agar bisa diterima di pasar internasional. Mungkin boleh next PowerPoint-nya. Selama kurang lebih 1,5 tahun ke belakang, saya dan teman-teman bikin PT Komodo itu, kita udah jalan dengan cukup banyak pengalaman gitu ya. Pertama kita bisnis perdagangan komoditas. Ini teman-teman bisa lihat di PowerPoint, ada arang dari kelapa, kemudian ada arang dari kayu, dan kita juga ada beberapa komoditas lain gitu ya. Alhamdulillah per hari ini udah kirim puluhan ribu ton arang, kemudian juga sudah deal ekspor produk kayu. Ini teman-teman bisa lihat yang gambarnya lagi di packing itu, salah satu produk kayu kita kirim ke Eropa. Gitu. Pertanyaannya yang mungkin saya bisa share adalah, dari mana sih awalnya saya pribadi tuh punya ide untuk bisnis ini gitu. Karena sejujurnya di bisnis ekspor ini itu jarang kita temukan anak muda gitu ya. Kebanyakan udah senior. Tapi kemudian saya memilih bisnis ini karena beberapa alasan. Sebenarnya kalau saya pribadi itu dimulai dari kegalauan lah. Sama kayak mungkin teman-teman yang masih umur 20-an juga gitu kan. Ada namanya quarter life crisis gitu ya. Yang mungkin kita semua tahu, pernah baca juga mungkin, bahwa kita mungkin bingung gimana masih muda, mau jadi apa, terus ke depannya seperti apa. Belum kalau yang mungkin laki-laki gitu ya, mikirin gimana caranya bisa beli rumah, bisa nikah, dan seterusnya gitu. Itu sama, saya juga merasakan hal tersebut. Kemudian saya mencari-cari gitu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan meskipun saya nggak punya modal yang banyak, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Gimana caranya bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian bisa menghasilkan juga gitu. Nah, saya terinspirasi dari tokoh yang mungkin teman-teman harusnya juga kenal gitu ya. Cluenya yang pertama, tokoh ini luar biasa hebat, di mana beliau itu sudah yatim piatu di usia 6 tahun, kemudian udah harus kerja sampai ke luar negeri di usia 12 tahun. Tapi kemudian tokoh ini saat usia 25 tahun bisa menikah, dan bukan cuma menikah tapi bisa kasih mahar 20 unta gitu. Nah, teman-teman bisa tebak mungkin tokohnya siapa? Boleh di next. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi kita sendiri, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin teman-teman udah pernah dengar juga banyak sirahnya ya, kisahnya. Beliau di umur 12 tahun itu udah ikut pamannya berdagang ke Syam. Waktu itu kan Nabi Muhammad dari Mekah ya, ke Syam itu berarti kalau sekarang itu udah keluar negeri gitu. Dari Arab Saudi pindah ke daerah Jordania dan seterusnya gitu. Artinya dari umur 12 tahun
beliau ini udah berdagang internasional, atau bahasa kerennya kita sekarang sebut ekspor gitu ya. Nah, dari situ saya tertarik gitu, karena beliau saja yang mungkin hidupnya bahkan dari usia belia udah banyak tantangan gitu ya, tapi kemudian bisa menjadi orang yang sangat inspiratif, manusia terbaik bahkan, dan nggak cuman dalam sisi spiritual gitu, tapi juga dalam segi dunianya juga sangat sukses gitu. Pertanyaannya apa sih sebenarnya yang beliau jual gitu kan? Kebetulan waktu itu banyak pedagang dari Arab gitu ya, itu jual kain, terus kemudian juga ada roti apa segala macam. Nah, pertanyaannya sekarang kita yang tinggal di Indonesia, apa yang bisa kita tiru gitu. Nah, saya pribadi melihat berdagang ini sangat-sangat menarik gitu ya, karena Nabi Muhammad sendiri pun yang mulai dari kondisi yang dalam tanda kutip sangat-sangat keterbatasan gitu ya, itu aja bisa sukses gitu. Apalagi ternyata kalau kita melihat fakta memang bahwa Indonesia berbeda dengan Arab Saudi gitu. Arab Saudi sekarang gitu ya. Kalau di Arab mungkin nggak banyak resources, Nabi Muhammad juga mungkin baru bisa jual apa yang biasa diproduksi di sana. Tapi kalau kita di Indonesia, itu kita alhamdulillah sebuah privilege yang luar biasa, karena kita lahir di negeri yang sangat kaya. Mungkin teman-teman udah sering baca juga fakta bahwa Indonesia itu salah satu negara kepulauan terbesar gitu ya. Kemudian dari kepulauan itu kan artinya banyak garis pantai, bisa produksi macam-macam, garam, terus di pantai juga ada kelapa, terus kemudian Indonesia juga masuk ke Ring of Fire, jadi banyak banget biodiversity gitu ya. Mungkin teman-teman di IPB lebih paham lah terkait hal tersebut gitu kan. Kemudian Indonesia juga punya banyak natural resources yang berharga, ada batu bara, kelapa sawit mungkin yang sudah lama gitu kan. Kemudian yang baru-baru ini dibutuhkan juga ada nikel untuk bahan baterai electric vehicle gitu kan. Nah, itu semua akan banyak kita jumpai di Indonesia, alhamdulillah. Dan teman-teman juga mungkin bisa berkaca juga dari pengalaman atau sejarah Indonesia gitu kan. Mungkin boleh di next, bahwa kita udah belajar bareng-bareng di sejarah, ada perusahaan namanya VOC. Ini bukti bahwa Indonesia itu negara yang sangat-sangat kaya, karena faktanya ternyata teman-teman bisa cek juga di Google, sampai detik ini VOC ini adalah perusahaan terbesar sepanjang masa. Jadi diperkirakan kekayaannya VOC ini sampai 8 triliun US dollar. Mungkin buat gambaran seberapa besar tuh 8 triliun US dollar. 8 triliun US dollar itu atau kekayaan VOC itu 7-8 kali Google dan Microsoft. Jadi kalau teman-teman sekarang, siapa yang belum pernah pakai Google? Atau siapa yang belum pernah pakai Windows gitu? Hampir semua orang di dunia ini pasti pernah pakai Google atau pakai Microsoft gitu kan. Ternyata kekayaannya Google dan Microsoft itu cuman VOC itu 7-8 kali lebih besar dibandingkan Google dan Microsoft gitu. Artinya VOC ini benar-benar besar, dan kita semua tahu VOC dapat banyak sumber daya yang kemudian dijual itu salah satunya dari Indonesia. Gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya Indonesia itu dari dulu adalah negara yang super kaya dan harusnya punya potensi untuk jadi negara paling kaya di dunia juga. Tinggal gimana kita masyarakatnya bisa mengelola sumber daya yang ada, kemudian merealisasikan value yang sebenarnya Indonesia punya. Gitu. Sampai ada salah satu mentor bisnis saya yang bilang, rasanya nanti bingung kalau kita meninggal, kemudian malaikat tanya ke kita, kok bisa miskin padahal hidup di Indonesia yang sekaya ini?
Artinya mungkin sekarang kita sering mikir kita mungkin nggak punya privilege dalam tanda kutip modal gitu ya mungkin. Tapi rasanya aneh gitu. Kalau kita tinggal di negara yang super kaya, bahkan di gadang-gadang bisa masuk ekonomi 5 besar dunia mungkin di beberapa tahun ke depan gitu kan. Tapi kita masih belum bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Artinya yang salah mungkin bukan kondisi kita gitu, tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan privilege atau kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala lahir di Indonesia yang super kaya ini. Nah, dari inspirasi manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, kemudian melihat juga lahir kita di Indonesia, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bisnis ekspor dimulai dari komoditas, produk-produk Indonesia, manufaktur dan seterusnya. Harapannya bisa mengembangkan Indonesia dan juga bisa memberikan manfaat juga gitu untuk ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, mungkin boleh next. Bagaimana sih cara mulai bisnis ekspor gitu? Itu tema yang menjadi pertanyaan di pagi hari ini gitu kan. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa screenshot juga, bisa foto juga, atau nanti mungkin PPT-nya bisa dikasih juga. Ini poin yang datang bukan dari buku, meskipun kebetulan saya kuliahnya di manajemen bisnis gitu ya, manajemen ngambil keuangan. Tapi ini poin-poin yang munculnya dari pengalaman selama 1,5 tahun di bisnis ekspor. Kalau saya bisa mengulang waktu, kemudian start dari nol lagi, poin-poin inilah yang akan saya lakukan secara step by step. Yang pertama, kita bisa coba untuk tentuin produk apa yang mau kita jual. Nah, mungkin teman-teman bingung kalau kayaknya apa ya, kita nggak punya apa-apa, atau saya nggak punya apa-apa, kebetulan mungkin orang tua juga nggak bisnis juga atau gimana. Tapi coba kita lihat apa yang ada di sekeliling kita dulu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang dari daerah mungkin di Medan, mungkin di Riau, atau mungkin dari Sulawesi, dari Kalimantan, atau di Jawa pun pasti ada 1-2 produk atau 1-2 komoditas yang jadi unggulan di daerah itu. Atau kalau nggak di daerah teman-teman, mungkin di sekitar teman-teman. Itu artinya kita coba untuk buka. Alhamdulillah sekarang ada Google gitu ya. Kita bisa browsing apapun. Termasuk kita bisa browsing apa sih sebenarnya keunggulan daerah kita gitu. Produk apa yang kita punya. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai. Nggak usah terlalu selektif gitu ya. Karena kita coba jual dulu aja apa yang ada. Kemudian teman-teman setelah tahu produknya apa, coba untuk dipelajari gitu, produknya. Karena ternyata salah satu hal yang paling penting untuk membangun trust dalam bisnis ekspor itu adalah product knowledge atau pengetahuan tentang produk. Gitu. Jadi teman-teman mungkin start nggak punya pabrik, nggak punya modal, nggak punya apapun itu. Tapi kalau teman-teman punya product knowledge yang benar-benar menguasai, itu buyer itu akan sangat percaya juga gitu ke teman-teman. Gitu. Jadi itu penting untuk pelajarin produknya dari A to Z gitu ya. Kemudian cari supplier yang bisa kerjasama. Nah dari situ kalau sudah dapat supplier sebenarnya lebih mudah karena teman-teman tinggal bangun website, bikin perusahaannya, sosial media dan seterusnya. Nah nanti step-step selanjutnya itu mengikuti sebenarnya. Teman-teman tinggal riset negara tujuannya kemana yang kira-kira membutuhkan produk itu. Terus teman-teman lihat produk teman-teman itu bisa kasih value apa, keunggulannya apa dibandingin produk yang sudah ada. Kemudian teman-teman lakukan perhitungan harga, cari potensial buyer dengan cara browsing atau ikut pameran. Kemudian buat penawaran ke buyer itu bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, atau bisa bahkan telepon juga. Teman-teman siapin aja gitu kan skripnya. Kemudian nanti kalau sudah dibalas sama bayarnya, teman-teman tinggal nego masalah harga, pengiriman, perjanjiannya dan seterusnya sampai deal. Kemudian
tinggal produksi aja gitu. Dan itu pun nggak harus teman-teman yang produksi gitu kan. Karena kan tadi teman-teman nyari supplier, artinya teman-teman tuh sebagai brokernya aja gitu, sebagai orang tengahnya aja. Yang produksi ya pabriknya atau manufakturnya, teman-teman tinggal pastikan produksinya itu quality control terjaga atau cocok atau sesuai dengan yang buyer pengen gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa belajar juga. Alhamdulillah sekarang itu banyak banget lembaga pemerintah yang bisa bantu kita untuk mempelajari semua hal tentang ekspor. Mungkin teman-teman pernah dengar INA-Export, atau teman-teman pernah dengar ITPC, FTA Center, dan seterusnya, bisa di browsing juga. Itu semua bagian dari bantuan pemerintah untuk kita pelajarin gimana sih cara ekspor, terus nanti juga mereka bisa bantu untuk menyiapkan dokumen pengiriman ekspor gitu. Nanti siapa yang ngirim barangnya, itu kita bisa kerjasama sama perusahaan freight forwarder namanya. Jadi itu perusahaan logistik yang nanti dia ngurus trackingnya, ngurus shippingnya, ngurus dokumennya, dan seterusnya. Bahkan kita bisa bayar sekali ke mereka all in gitu. Semuanya diurus sampai beres, sampai pelabuhan gitu. Artinya sebenarnya kita sangat-sangat nyaman karena suppliernya bukan dari kita, bayarnya juga kita tinggal cari. Yang ngurus pengiriman pun bukan kita gitu. Jadi kita benar-benar cuma orang tengahnya, tradernya gitu. Itu pun kita bisa sukses dan bisa jalan gitu ekspornya. Ambil contoh Singapura, negara yang nggak punya apa-apa gitu kan, supply nggak punya, terus logistik juga terbatas, tapi dia bisa jadi negara besar karena ya dia trader. Dia ngambil supply dari ASEAN gitu kan, dijual ke Eropa, ke Amerika, dan seterusnya. Kemudian dia ambil untung dari situ gitu, dari trading itu. Gitu. Mungkin itu materinya kurang lebih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti diperjelas di tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Haris ya. Luar biasa tadi pengalaman yang real. Beliau baru fresh graduate dan sudah hampir 2 tahun ya menjalani program ini. Tentu kita sebagai orang di sini, saya lihat Mas Haris sudah banyak para mahasiswa, kemudian juga ada praktisi, ada juga pejabat, gitu ya. Dari relasi-relasi yang saya kawal, khususnya di program perhutanan sosial. Jadi mungkin nanti Mas Haris akan banyak ditanyai nih ya, kaitannya dengan motivasi, kemudian proses ya, termasuk juga relasi-relasi ya. Baik teman-teman semua, saya kira ini biar banyak interaksi dengan audiens. Kami persilahkan langsung dari tanya jawab saja. Ya. Saya boleh? Oh kan langsung ya. Ini Pak Nur ini pejabat di perhutani. Langsung. Iya, mohon maaf. Saya mohon maaf close kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony dikasih kesempatan dulu. Enggak Pak. Ya, baik Pak Naufal Haris ya. Ini saya terus terang terima kasih tadi sangat menarik sekali ya. Dan ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Rahman. Saya kebetulan saat ini sudah bekerja ya di perhutani. Jadi makanya pas tadi Pak Naufal menyebut tentang jati ya, kemudian ekspor briket ya, nah itu semua bahan bakunya sangat tersedia di perhutani gitu, banyak. Mungkin walaupun perhutani secara korporat juga sudah melakukan, tetapi saya nanti kayaknya dalam forum ini perlu ditindaklanjuti nanti Pak Sony ya, setelahnya lah, paskanya lah. Jadi mungkin pada saat tertentu saya juga berkeinginan kita bisa offline ya, ketemu Pak Naufal. Tadi Pak Sony sudah mengawali ada perhutanan sosial, ya memang kami pengelola hutan yang salah satu diantaranya mengelola dan juga bertugas untuk percepatan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Dan saat ini pun secara korporat sebenarnya banyak sekali ya potensi dan juga kendala yang dihadapi oleh perhutani. Apalagi kalau bicara ekspor ya, bahan baku yang bisa diekspor oleh perhutani banyak. Dan memang saya sendiri
di internal melihat tidak semuanya mulus juga. Cuman kan kalau tadi sepintas dari Pak Naufal sendiri sepertinya wah enak banget gitu kasarnya kan. Jadi saya ingin tahu juga nanti kiat-kiatnya baik secara korporat maupun secara nanti mekanisme yang dilakukan ya supaya potensi itu bisa ada ya dari mulai yang tadi disebutkan oleh Pak Naufal, termasuk kalau di perhutani kan banyak ya, entah itu dalam bentuk agroforestry dengan berbagai macam komoditinya, baik hortikultura, pertanian, perkebunan, termasuk hasil hutan kayu yang non kayu ya seperti minyak kayu putih itu banyak sekali gitu. Dan arang pun saya tadi pas ngelihat foto-foto arang itu saya langsung terinspirasi. Sepertinya nanti perlu dijajak lebih jauh kalau Pak Naufal dengan tim sudah berjalan, bisa diceritakan lebih jauh itu di mana, kemudian bagaimana mekanismenya. Bahan baku arang itu saya lihat di perhutani sangat banyak karena hasil tebangan kan banyak sekali ranting-ranting yang biasanya dulu ketika kami perhutani nebang, ranting-ranting itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kayu bakar. Tapi kan sekarang dengan era sudah tidak ada lagi kayu bakar lah kasarnya gitu ya, Pak. Kan sudah diganti dengan gas, dengan bahan bakar yang lainnya. Maka kalau tadi ada bisa sampai ekspor kayu bakar yang jadi arang ya. Nah itu bahan baku di perhutani sangat banyak karena hasil tebangan ranting batang yang tidak terpakai untuk nilai jual dalam blok kayu itu sangat banyak itulah bisa dikerjasamakan dengan perhutani dan masyarakat sekitar ya untuk pemenuhan bahan baku tersebut. Itu salah satu contohnya. Tapi lebih jauh nanti kami minta kontak personnya untuk bisa lebih jauh. Terima kasih mungkin Pak Soni. Baik, langsung aja Mas Haris. Boleh. Ya, terima kasih Pak Nur Rahman ya atas diskusinya, pertanyaannya. Jadi menjawab terkait tadi ada masalah arang kayu gitu ya. Itu memang betul Pak. Kalau saya pribadi itu ambil dari daerah Jawa Timur, dari Jepara, Pati, Surabaya. Itu kita kebetulan kalau dari sudut pandang eksportir, memang betul arang kayu itu banyak di Indonesia gitu kan. Cuman ada beberapa yang sebenarnya itu kita harapkan bisa lebih baik gitu ya. Jadi kondisi supply di Indonesia itu memang banyak sumber dayanya, tapi kalau bahasa kerennya itu masih scattered, masih tersebar kemana-mana. Artinya belum ada mungkin kalau sebagai contoh ya di Selandia Baru di New Zealand itu mereka kan produksi susu sapi, itu mereka punya koperasi besar namanya Fonterra. Nah jadi si koperasi besar ini, si Fonterra ini dia nyatuin supply dari hampir satu Selandia Baru, kemudian untuk keperluan ekspor dan semacamnya, dan industri juga gitu. Nah itu yang di Indonesia belum ada gitu. Jadi Indonesia punya supply di mana-mana, tapi tersebar dan terpisah-pisah gitu. Jadi sebagai eksportir itu kadang kita juga punya kesulitan untuk nyatuin itu gitu. Ada satu mungkin supplier A, kayunya bagus tapi supply-nya sedikit misalnya gitu. Ada supplier B, kayunya banyak tapi nggak tahu cara ngelolanya, akhirnya kualitasnya kurang gitu. Dan seterusnya. Nah itu terpisah-pisah dan tidak terstandarisasi itulah yang menjadi tantangan sebenarnya buat eksportir dan juga harapannya untuk pemerintah gitu ya dan perusahaan-perusahaan terkait untuk bantu sama-sama kita bangun ekosistem ekspor yang lebih kuat gitu. Nah kemudian juga sebenarnya yang perlu diperhatikan selain supply tadi itu adalah masalah logistiknya gitu. Jadi kondisinya sekarang kalau saya pribadi itu saya ambil aman sebenarnya. Jadi saya cuman ekspor barang-barang yang bisa saya dapatkan di Jawa untuk saat ini. Kenapa? Karena pelabuhan yang aktif, pelabuhan internasional yang benar-benar aktif, banyak trafficnya kapalnya itu kebanyakan baru di 3 pelabuhan utama di Jawa. Tanjung Perak, Tanjung Mas, sama Tanjung Priok.
di Jakarta, di Semarang, dan di Surabaya gitu. Sampai-sampai kalau misalnya kita misal mau ekspor barang dari Maluku, dari Sulawesi, itu kadang harus dibawa ke Jawa dulu, baru ntar diekspor dari Tanjung Perak misalnya gitu. Nah itu kendala yang sebenarnya dialamin sekarang. Dan sebenarnya saya juga berterima kasih gitu ya sama pemerintah karena udah mulai bangun banyak pelabuhan, meskipun trafficnya sebenarnya belum cukup gitu. Akhirnya masih susah juga untuk ekspor dari langsung daerah gitu. Nah itu jadi tantangan juga yang mungkin ke depannya kita coba kalau bisa solve bareng-bareng gitu ya, dari pemerintah, dari eksportir dan seterusnya. Nah selain masalah supply dan logistik, yang perlu kita perhatikan adalah permintaannya di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita jarang gitu ya pakai kayu bakar, pakai arang kayu gitu kan, karena memang ya mungkin di Indonesia permintaan untuk ke sana nggak banyak gitu kan, kita udah pakai gas segala macam. Tapi ternyata kita perlu ketahui juga bahwa di Eropa misalnya, itu terutama di Inggris dan Jerman, itu mereka punya budaya yang sangat kental, yaitu barbecue. Jadi orang UK, orang Inggris, dan orang Jerman tuh sangat senang barbekyuan gitu. Kalau mereka ngundang teman tuh biasanya barbecue. Kalau mereka ada acara pesta ulang tahun atau apa, pasti barbecue dan seterusnya. Apalagi pas musim dingin gitu. Nah, barbecue itu bisa pakai gas, bisa pakai arang kayu. Nah, cuman kalau pakai arang kayu itu rasanya lebih khas gitu. Mereka lebih senang dan juga lebih murah gitu. Akhirnya permintaan arang kayu itu masih banyak di sana gitu untuk barbecue tadi. Jadi kita coba melihat permintaannya juga. Mungkin barang itu di Indonesia nggak terlalu banyak kebutuhannya gitu, tapi ternyata di luar negeri dengan culture yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda gitu kan, karakteristik konsumen yang berbeda, ternyata barang yang mungkin di sini cuman dalam tanda kutip jadi sampah atau nggak terlalu diminati, ternyata di sana tuh bisa jadi pasar yang luas gitu. Jadi penting juga untuk kita riset kemana sih kira-kira barang ini bisa kita jual gitu. Di luar negeri bisa dipakai buat apa, pasarnya sebesar apa, dan seterusnya. Itu mungkin. Itu Pak mungkin terkait arang ya, kayu ya. Nanti bisa ditindaklanjuti ya Pak Novel ya. Kita boleh Pak, boleh. Ya. Boleh. Ya, makasih. Mohon bantuannya Pak Sony nanti. Ya, untuk ditindaklanjuti. ini nanti kelihatannya perlu ada konsorsium nih, Mas Haris ya, dengan perhutani ini nanti. Baik, Jum dulu silakan Kak Jum. Masih di mute. Halo, Ya, masuk nggak? Ya, silakan. Baik, Mas Naufal Haris, salam kenal, ini keren banget, luar biasa. Untung saya ikutan, kalau Mas Tony share kita nggak bisa tahu. Saya kan ngegerakin anak-anak muda gitu. Tadi ngelihat walaupun telat, tentang arang briket ini cukup menarik ya, karena daerah kami ini banyak daerah tanah kosong gitu loh. Makanya mungkin bisa disinergikan DLL-nya gitu. Jadi makanya ketika tadi Pak Nur bilang pengen ketemu Oven, kayaknya bakal saya kejar asal masih di Jawa ya, jangan di luar negeri. Paling itu Mas Sony. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan gitu, khususnya buat anak muda gitu. Untung kita kenal Mas Naufal Haris, sudah ekspor briket, jadi jangan sampai tidak ada follow up lebih lanjut. Itu aja sih paling. Karena saya tadi tertinggal, karena kan saya nggak tahu ini pohonnya pohon apa, terus pengolahannya seperti lainnya. Karena sekarang kan banyak anak-anak muda itu nganggur ya, Mas, sarjana pun banyak yang belum teroptimalkan gitu. Nah, ketika ada sosok Mas Naufal Haris ini kan luar biasa gitu. Di Indonesia yang kalau istilah pohon, nggak tahu kan sana saya tadi telat, pohon apa itu? Banyak tanah tidak teroptimalkan gitu kan. Mungkin bisa disinergikan gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Mas Naufal Haris, Pak Sony, dan teman-teman. Baik. Lanjut silakan Mas Haris. Ya. Terima kasih banyak Pak Ju. Ya, memang kalau saat ini kan kebetulan waktunya terbatas ya. Insya Allah kalau misalnya kita ada waktu dan masih ada umur, amin, bisa bertemu langsung gitu ya. Amin, bisa bertemu langsung, ngobrol langsung. Karena kalau dari saya pribadi dan teman-teman di PT saya juga, kami yakin sebenarnya banyak yang bisa dikolaborasikan gitu.
banyak yang bisa disinergikan. Cuman kondisinya kan saat ini kita kebanyakan main sendiri-sendiri gitu. Ya masalah Indonesia dari zaman dulu lah, main sendiri-sendiri, akhirnya kita nggak punya banyak proyek besar karena itu gitu, karena nggak mau kolaborasi dan nggak mau bersinergi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau sinergi banyak banget sebenarnya yang bisa dikolaborasikan. Jadi kalau dari saya sih terbuka banget untuk ketemu langsung, untuk ngobrol langsung, karena tentu banyak yang bisa kita usahakan untuk Indonesia ke depannya gitu. Baik. Baik, nanti Kak Jun ya. Nah, ini ada Bu Linda nih. Bu Linda dulu dari KLHK nih. Silakan Bu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off ya videonya ya. Soalnya sudah mau on the way ke kantor ini. Ya. Ini menarik sekali nih. Luar biasa banget mendengarkan paparannya Mas Noval. Kita tahu kan tadi juga dari Perhutani sudah bicara sedikit ya tentang produk yang ada di Perhutani, termasuk apalagi saya di Perhutanan Sosial. Ini kita punya begitu banyak sumber daya alam. Kami punya begitu banyak kelompok, udah 7.000 lebih kelompok perhutanan sosial dengan berbagai produknya nih Mas Noval. Dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, itu semuanya ada. Mungkin tapi yang jadi kendala mereka ini kan tidak semuanya hidup punya kemudahan-kemudahan untuk melakukan ekspor ya, terutama karena memang pelibatan milenial di sana juga masih cukup rendah, walaupun sudah mulai ada ya. Untuk mendirikan PT, apalagi mendirikan kelompok usaha aja mereka juga banyak yang belum melakukan, walaupun sudah ada sampai 10 ribuan kelompok usaha nih. Itu kita bisa lihat di sistem sistem informasi yang kami bangun Go KUPS itu ya, itu sudah bisa terlihat berapa. Tapi kan yang kita butuhkan mungkin yang teman-teman di kelompok perhutanan sosial ini butuhkan adalah mitra, Mas Noval. Mitra untuk menjadi off-taker-nya mereka. Karena mereka nih kalau bicara koperasi mereka sudah punya, bahkan di Lampung itu saking banyaknya banyak koperasi yang mati suri gitu loh. Produk mereka numpuk, 17.000 ton, nggak tahu mau kemana. Jadi mungkin kalau misalnya Mas Noval dan teman-teman bersedia jadi off-taker, kami akan sangat-sangat senang sekali, dan kalau bisa dibuka pintu kesempatan untuk kita ngobrol bareng, mungkin nanti Pak Sony bisa bantu jembatani ya Pak Sony ya, dengan perhutanan sosial, terutama dengan Direktorat PUPS untuk pengembangan usaha perhutanan sosialnya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk aja Mas Arif. Ya, terima kasih banyak Bu Linda. Betul, memang kita juga sempat baca banyak koperasi di daerah itu yang udah mulai berusaha untuk ngumpulin supply gitu ya. Cuman memang akhirnya mati suri karena udah siap barangnya tapi ternyata nggak terserap pasar gitu kan. Memang kondisi itu memang ada di mana-mana gitu ya, di banyak tempat di Indonesia. Mungkin kalau dari kami sebenarnya kami siap membantu sebagai eksportir gitu. Nah cuman pertanyaannya tinggal kita coba cari dulu bayarnya gitu, karena nggak semua permintaan itu bisa kita langsung jual barang yang sama gitu. Artinya gini, ambil contoh yang gampang, arang briket itu meskipun barangnya sama gitu ya kotak-kotak gitu dan pemanfaatannya juga sama, tapi beda negara itu beda spek yang diminta gitu. Contoh aja, kalau arang briket itu yang saya pahami, Eropa itu lebih pengen arang briket yang kalorinya tinggi. Jadi dia bagus, tahan lama, kalorinya tinggi. Sedangkan untuk Timur Tengah, itu dia pengen yang penting arang briketnya ketika dinyalain, itu warnanya nyala putih, bagus gitu. Nah artinya permintaan pasar tuh sebeda itu gitu, sebervariasi itu. Jadi kita juga harus lihat dari sisi permintaannya seperti apa,
kemudian kita cari barang yang kita punya ini cocok atau enggak, masuk ke pasar yang mana gitu. Nah itu yang mungkin bisa diusahakan gitu dari kita, kalau misalnya kita kolaborasi gitu ya, antar koperasi dan juga eksportir lain. Tentu juga eksportir lain berpikir hal yang sama. Kemungkinan besar mereka akan cari dulu buyernya, kebutuhannya seperti apa, terus dilihat ini supply yang ada cocok atau enggak gitu untuk masuk pasar yang mereka tahu. Mungkin gitu sih step-nya kalau dari yang saya pengalaman gitu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Linda. Bu Linda ya. Baik, memang kami dari DKM Alumni IPB dalam waktu dekat sebagai pemberitahuan awal juga akan membuat program magang liburan ya, DKM Alumni ya, untuk tadi mencetak wirausaha muslim yang nanti kompeten ya untuk pemberdayaan masyarakat. Kita tahu tadi yang Mas Ari sampaikan bahwa di luar sana banyak potensi sumber daya alam, tapi kita sudah kerja, tapi belum bekerja sama. Inilah di area kolaborasi, saya kira kita ke sana. Yang Bu Linda sampaikan tadi, memang kita arahnya ke sana. Bagaimana agar misi ya keumatan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, karena Allah mengingatkan kepada kita bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ini saya kira kewajiban kita sebagai muslim. Baik, ada lagi Mbak Nur dan Tiara nih berdua berarti. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Departemen Biologi Angkatan 58. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Pak, bagaimana caranya agar kita mahasiswa itu tidak takut gitu untuk memulai misalnya kayak wirausaha seperti ekspor tadi. Sedangkan saya tuh tidak punya basic di bidang wirausaha tersebut, apalagi dengan jurusan saya di biologi sangat bertolak belakang gitu, Pak. Terima kasih. Sebenarnya tidak bertolak belakang, Mbak Nur. Kurang luas gitu ya. Baik, Mas Ari silakan. Iya. Mbak Nur dan Tiara ya, jazakallah khair pertanyaannya. Jadi memang namanya wirausaha itu kadang kita harus pakai mindset, istilahnya kalau bahasa kerennya growth mindset. Jadi kita pengen untuk selalu bertumbuh. Artinya gimana? Pasti ada hal-hal baru yang mungkin kita nggak punya knowledge-nya, nggak punya ilmunya gitu. Saya sendiri dulu kuliahnya kan manajemen keuangan. Itu yang saya pelajari sebenarnya pasar modal. Jadi saham, obligasi, cryptocurrency, dan seterusnya gitu. Kemudian tiba-tiba harus turun ke daerah, ngerti cara bikin arang kelapa, cara ngetes kadar air arang kelapa, cara jual arang kelapa, terus juga kayu, gimana cara bikin kerajinan-kerajinan kayu, apa proses-prosesnya, jenis-jenis finishingnya, dan semua hal-hal detail yang sebenarnya saya nggak pernah pelajari juga di kampus gitu. Nah, tapi yang namanya wirausaha ya tadi, pasti ada hal-hal baru, akan selalu ada hal-hal baru yang harus kita pelajarin gitu. Yang nggak sesuai atau mungkin nggak sama yang kita pelajarin di background pendidikan kita gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk kita masuk atau terjun ke dunia yang mungkin kita pikir kita nggak punya ilmu di situ gitu. Karena sejatinya Allah udah menciptakan otak kita tuh luar biasa hebat, sehingga kita belajar apapun sebenarnya bisa gitu. Tinggal kita mau untuk konsisten, spend waktu untuk belajar itu berulang-ulang sampai benar-benar jago gitu. Saya sendiri pun di awal-awal bangun PT-nya itu kita nggak langsung bisa jualan gitu, tapi kita benar-benar riset dan mempelajari produknya itu sampai berbulan-bulan gitu. Jadi kita bertiga kebetulan memang basicnya bukan produsen juga gitu kan. Jadi kita benar-benar pelajarin dari internet, dari YouTube, dari ngobrol sama orang dan seterusnya sampai benar-benar kita ngerti itu produknya apa sih sebenarnya, keunggulannya apa, cara bikinnya gimana, quality controlnya gimana, kebutuhannya seperti apa di pasar dan seterusnya. Itu kita spend waktu berbulan-bulan untuk mempelajari sampai benar-benar ngerti arang itu kayak apa, kayu itu kayak apa gitu. Jadi artinya nggak ada masalah untuk kita
pelajarin hal itu dari nol, karena memang pasti namanya bisnis pasti akan ada hal baru. Termasuk nanti akan belajar juga pajak, akan belajar juga pembayaran internasional dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mindsetnya sih senang-senang aja gitu ya, belajar-belajar aja, asik-asik aja, dikerjain aja, disiplin aja untuk berprogres, lama-lama akan bisa dan jago sendiri gitu. Tinggal kita bersabar untuk belajar aja gitu mungkin startnya. Ya, baik. Tadi yang menarik Mas Nova, juga ada pertanyaan di chat ya yang Japri. Apakah dalam mendukung request spek internasional, Mas Nova ini melakukan R&D-nya? Ya, Pak, tentu kalau di ekspor itu salah satu kuncinya adalah risetnya benar gitu. Jadi risetnya riset apa? Kita sebutnya riset negara tujuan ekspor. Nah, itu paling penting karena kita harus tahu dulu sebelum kita jualan pasar internasional atau pasar negara yang kita tuju itu dia kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, kita harus tahu sampai benar-benar detail. Detail itu dalam arti speknya seperti apa, harganya kayak gimana, cara bayarnya gimana, terus nanti quality control-nya gimana, perjanjiannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita lakukan di awal. Dan nggak ada masalah untuk spend. Kalau di saya pribadi, bahkan saya bisa spend berbulan-bulan sendiri gitu ya, untuk masuk ke satu negara baru. Jadi misal saya udah biasa ekspor misal ke Eropa, ke Jerman misalnya, terus saya mau masuk ke negara lain, misalnya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, itu saya akan spend waktu berbulan-bulan untuk benar-benar tahu Arab Saudi ini sebenarnya butuhnya apa gitu. Riset sedalam itu baru saya bisa cari, oke, saya punya supply ini, cocok nggak masuk ke situ gitu. Nah, ketika udah cocok, baru saya lakukan penawaran gitu. Jadi penawaran itu paling belakang lah. Karena di sini kan hadir juga teman-teman peneliti nih, yang dari BRIN ya. Beliau juga minta kontak personnya, saya kira bisa kolaborasi ya, artinya ini bagus bahwa BRIN juga biar basic riset yang berbasis masalah real, terutama di lapangan. Saya kira tadi yang Bu Linda sampaikan, termasuk di sini ada Mas Widi ya, Mas Widi yang kebetulan itu juga adik kelas saya di IPB, yang sekarang di BRIN, saya kira sangat-sangat tepat ya. Ini juga ada direktur ya Kehutanan Bappenas Bu Yugo yang juga mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Niatnya adalah bagaimana membangun wirausaha muslim, kemudian bagaimana kita berperan membawa keumatan, karena di luar sana banyak ladang-ladang surga yang belum tergarap gitu ya. Baik, ini Mas Lutfi, ini juga mahasiswa saya, silakan Mas Lutfi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sony. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa mengikuti kajian rutin pada Jumat ini yang telah di-share. Terima kasih juga, alhamdulillah juga bisa berkenalan dengan Mas Naufal Haris, pemateri yang sangat luar biasa ini. Mungkin ini yang saya tanyakan Mas, ke kita kan ngomong-ngomong tentang ekspor, tentang itu kan mungkin dari Indonesia kan juga banyak produk nih, banyak produk yang unggul. Terus mungkin permasalahan yang di kita tuh kayak berjalan dengan sendiri-sendirinya gitu kan ya. Untuk apa tuh kita mencari database untuk tujuan ekspor kita untuk negara yang lagi membutuhkan. Terus bagaimana cara kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sama dengan kita lagi kayak bergelut di dunia explore gitu kan. Terus tadi kan juga Mas Naufal Haris juga bilang kan mungkin kalau ingin bertemu, kalau berkomunikasi lebih lanjut mungkin ke arah mana kayaknya, mungkin dari perusahaan Akang ada kayak pelatihan atau bagaimana itu, mohon infonya Kang. Terus kan saya ada kayak berniat atau bagaimana ya, ingin mempelajari juga, mungkin saya lagi ilmu ekspor mulai dari nol gitu. Saya tertarik dengan podcast Kang, dari kita belajar dari nol gitu. Mungkin kita kalau mengikuti step by step yang akan paparkan tadi mungkin kelihatan mudah gitu ya. Mungkin tapi untuk nanti ke depannya ketika kita menemui masalah dan lain, mungkin kita kayak butuh mentor untuk yang ngarahin gitu Kang. Mohon bimbingannya gitu Kang, tanggapan dari Kang Naufal. Baik Mas Lutfi, terima kasih
Langsung dulu ke Mas Fadrian, biar ini karena waktu. Silakan Mas Fadrian. Baik, terima kasih Bapak dan Mas Haris atas presentasinya. Jadi saya izin bertanya terkait ekspor. Jadi menurut Kang Haris nih, ini kan saya juga sebetulnya beberapa bulan yang lalu sudah memulai untuk kayak mencari supplier, kemudian karena kebetulan basic atau background saya itu di perikanan gitu ya. Jadi saya coba untuk memulai di sektor perikanan, namun ternyata di perikanan itu sendiri masih banyak sekali kayak sertifikat yang harus dipenuhi gitu, kayak HACCP dan lain sebagainya. Kemudian saya coba beralih lagi untuk bisa masuk di sektor pertanian. Begitu pula di pertanian pun banyak sekali hal-hal yang atau challenging yang harus dipenuhi gitu. Kalau menurut Mas Hari sendiri nih, kalau buat pemula sektor mana sih yang sekiranya bisa gitu atau enak untuk digeluti, dan mungkin kalau berbicara spesifik produk menurut Mas Hari, kira-kira mana nih yang bagi kami selaku mahasiswa untuk bisa kami lakukan gitu. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum dijawab oleh Mas Haris, pertama kami dari DKM Aluria menyampaikan bahwa dalam mengisi liburan mahasiswa mulai akhir Desember ya, Mas Haris, perlu diketahui juga kita akan membuat tadi magang mandiri liburan. Jadi nanti ada sesi-sesi kuliah online, lalu akan kami sebar ke relasi-relasi DKM atau IPB, teman-teman mahasiswa ataupun di luar akan kita magangkan di relasi-relasi perusahaan tadi ya, yang berbasis kepada sociopreneur untuk pemberdayaan masyarakat begitu ya. Kajiannya tadi kita ingin pendekatan bahwa masjid sebagai sumber inspirasi untuk kebaikan umat. Nah, tentu kita harus memperluas peran masjid ini. Kami dari konsorsium ya atau kelompok pemberdaya, masjid pemberdaya sekarang sedang mengupayakan program-program yang basicnya ekonomi. Nah, tentu di situ akan banyak inisiatif-inisiatif, termasuk salah satunya adalah wirausaha muslim muda. Ya. Jadi Mas Haris ini sebagai contoh konkret, nanti mungkin Mas Fadrian dan Mas Lutfi akan bergerak nanti, makanya kami dalam akhir ini akan disampaikan tentang WA Group Chat ya, wirausaha Aluria. Nanti kami akan buat program selama 1 bulan ke depan untuk magang di lokasi masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan ini juga didukung nanti dengan Kadin ya, dengan pejabat-pejabat termasuk para pengusaha yang ada di berbagai. Kami persilakan Mas Haris, ini terakhir saja karena waktu. Oke. Baik, jazakallah khair pertanyaannya. Terkait belajar ekspor, tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Kang Lutfi gitu ya. Itu memang kalau tadi dilihat di step yang saya sebutkan memang kesannya simpel gitu ya. Nah, tapi memang kalau saya jabarkan semua sebenarnya akan sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi karena mungkin waktunya nggak cukup, jadi saya ambil garis besarnya gitu. Tapi betul, memang ya namanya usaha atau kerja pada umumnya nggak ada yang shortcut. Artinya memang banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita pelajari, kita harus korbankan waktu gitu ya, korbankan waktu dan tenaga untuk belajar itu semua gitu, dan itu makan waktu yang nggak singkat juga sebenarnya. Detailnya sebenarnya kalau saya pribadi untuk belajar itu saya lebih menyarankan untuk coba banyak ikut komunitas. Jadi alhamdulillahnya sekarang tuh banyak komunitas ekspor gitu ya. Teman-teman bisa browsing, nggak cuma 1-2 tapi bahkan banyak banget, dari hampir semua komunitas bisnis tuh bikin komunitas stok ekspor juga. Pelatihan ekspor pun banyak. Kalau kita browsing di Google kita bisa ketemu minimal 5 lah pelatihan atau akademi ekspor gitu ya, yang bisa kita ikutin baik dari pemerintah maupun dari swasta gitu ya. Nah itu kalau teman-teman memang berniat, udah berazam pengen ekspor, belajar ekspor, saya
menyarankan untuk coba mungkin mulai dari masuk ke komunitas-komunitas tersebut gitu. Belajar dari komunitas tersebut, nggak cuman dari mungkin modul-modulnya gitu ya, tapi coba berjejaring sebanyak-banyaknya sama orang di dalam situ. Gitu. Jadi ngobrol sama sebanyak-banyaknya orang untuk nanti agar teman-teman tuh punya wawasan yang lebih luas dan lengkap gitu. Karena sejauh ini pengalaman saya juga pernah ikut akademi ekspor gitu. Itu memang modulnya cukup komprehensif gitu. Tapi sampai sekarang saya sih belum ketemu yang benar-benar lengkap gitu. Artinya kalau teman-teman mau sampai bisa ekspor, itu biasanya butuh selain belajar dari modul, juga belajar dari orang yang udah terjun duluan gitu di dunia itu. Jadi artinya teman-teman tuh nggak bisa mengandalkan cuman satu mungkin modul atau satu aplikasi atau satu komunitas. Itu mungkin kenyataannya di lapangan tuh akan banyak hal yang harus kita pelajarin juga gitu. Jadi siap-siap aja, maksudnya kita kuatkan mental aja gitu untuk kita siap korbankan waktu, tenaga dan segala macam untuk belajar, karena sejujurnya memang itu hal yang nggak gampang gitu dan prosesnya memang panjang, tapi saya bisa bilang itu proses yang worth it, proses yang in the end itu akan sangat menguntungkan kita meskipun kita spend waktu yang lama gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sarankan itu boleh ikut akademi ekspor, komunitas-komunitas, terus saya sangat sarankan untuk cari mentor dan cari kenalan sebanyak-banyaknya. Gitu mungkin kalau untuk belajar ya. Kemudian tadi dari Mas Fadrian ya, itu soal ikan atau soal cara memilih produknya apa. Itu sebenarnya gini, ada memang produk-produk yang relatif lebih mudah dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, itu kelapa. Kelapa dan turunannya itu salah satu produk yang relatif mudah untuk diekspor. Pertama karena memang petani-petaninya itu udah terbiasa ekspor juga. Petani dan tengkulaknya terbiasa ekspor juga. Jadi mereka ketika kita ajak untuk kerjasama ekspor tuh mereka lebih open untuk kerjasama. Kemudian mereka juga udah tahu biasanya speknya itu dibutuhkannya seperti apa untuk ekspor. Gitu. Mana lagi kelapa dan turunannya itu nggak terlalu ribet lah dibandingkan ikan yang sertifikatnya banyak misalnya. Itu kelapa dan turunan itu relatif lebih mudah, sertifikatnya relatif lebih sedikit gitu. Nah cuman kalau saran saya pribadi, dibandingkan kita cari yang mana yang gampang gitu ya, kita cari mana yang kita suka. Karena segampang-gampangnya produk itu tetap akan spend waktu berbulan-bulan untuk pelajarin dan untuk nyiapin supply-nya gitu. Jadi kalau kita nggak suka atau kita sebenarnya cuma pengen cepet uangnya gitu ya, itu akan capek juga gitu. Jadi mungkin di awal coba cari yang memang kita tertarik sama produknya. Mungkin teman-teman tertarik sama ikan, silahkan didalami tentang ikan. Yang tertarik soal spices, rempah-rempah, ya silahkan didalami spices, rempah-rempah. Dan fokus di situ, saran saya fokus di situ untuk sampai benar-benar goal gitu. Jadi jangan pindah-pindah sampai benar-benar goal. Kalau udah nentuin satu, misal ikan, ya udah meskipun susah, meskipun repot, tapi kita coba pelajarin terus, coba usahain terus sampai benar-benar goal, minimal sekali aja ngirim. Baru nanti teman-teman boleh mikir untuk oke, apakah mau lanjut di ikan ini atau mungkin cari komoditas lain gitu. Karena kalau kita dikit-dikit susah nih pindah, saya bukannya mau bukannya mau mendoakan yang jelek, tapi kenyataannya itu akan nanti kita lompat-lompat doang gitu. Itu pengalaman saya juga. Jadi di awal-awal saya sempat melakukan hal kesalahan itu juga. Saya coba A, susah, pindah B, susah, pindah C, dan seterusnya, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Cuma lompat-lompat doang, ngabisin energi doang. Jadi daripada kita pilih-pilih mana yang kayaknya gampang, lebih baik kita fokus satu aja, kita usahain sampai benar-benar goal gitu. Sampai udah goal, udah jalan, baru deh terserah nanti teman-teman mau nambah komoditas lain atau mungkin mau lanjutin di situ, bebas gitu. Tapi kita coba untuk konsisten, jangan quit sebelum finish gitu intinya. Itu meskipun sesusah apapun, tapi ya kita usahain aja, karena toh segampang-gampangnya juga tetap susah gitu. Segampang-gampangnya produk juga tetap susah, tetap effort juga gitu. Jadi kalau kita mindset dari awal udah gampang nyerah, nanti ujungnya bakal lompat-lompat doang. Gitu. Baik, saya kira cukup ya. Nah,
Haris dan Ferdian serta Mas Yusuf. Baik, ini karena waktu teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, monggo itu ada link presensi, ada sertifikat nanti yang bisa di-download langsung ke email. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang berminat untuk mengawal terus program Wirausaha Al-Huriyah, silahkan bisa bergabung di WA Group yang sudah saya share, termasuk juga teman-teman yang on mic, insya Allah dapat hadiah belanja online di toko online saya, nanti bisa Rp2.000. Jadi silahkan manfaatkan di 3 hari terakhir, mudah-mudahan Jumat kita ini menjadi berkah. Terima kasih juga Mas Nova Haris yang sudah memberikan inspirasi kepada kita tentang keberdayaan seorang muslim. Jadi Allah memerintahkan dan kepada kita untuk senantiasa menjadi muslim yang kuat, muslim yang pemberdaya, muslim yang bisa membantu saudaranya, karena kemiskinan adalah salah satu bentuk mendekati kekufuran. Sehingga wirausaha, Mas Nova Haris ini luar biasa, masih mahasiswa sudah jadi pengusaha, ya. Insya Allah yang bisa terakhir kita terus implementasikan dari program masjid pemberdaya yang diinisiasi oleh berbagai masjid di Indonesia, termasuk juga masjid kampus PKM Al-Huriyah IPB, karena kita ingin masjid ini sumber kebaikan-kebaikan bagi umat, tidak hanya sekedar ibadah mahdoh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga dari mahasiswa. Kita akan ketemu lagi Jumat depan dengan narasumber lain dalam program kajian rutin Jumat Berkah. Insya Allah ini juga menjadi bagian dari kita untuk sama-sama saling mengingatkan ya kita mungkin. Baik, saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita. Ilmu yang sangat bermanfaat, terutama kepada ilmu pengalaman. Mungkin ilmu tentang bisnis bisa kita cari di mana-mana, tapi pengalaman terkait bisnis itu jarang sekali bisa kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi kepada materi kita, Muhammad Nofal Haris. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sony Trison yang telah memimpin kajian kita pada hari ini dan memimpin sesi tanya jawab kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali kepada peserta yang belum presensi, dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu, yang presensinya terdapat di kolom chat kita berupa link Gidocs. Sebelum ditutupnya acara ini, saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung atau menyelenggarakan kajian Jumat rutin kita, yaitu dari DKM Al-Huriyah dan Pusaka Al-Huriyah. Oke, tak terasa waktu udah berjalan sangat lama, sudah berjalan sangat jauh. Kita berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dan kekurangan lainnya. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang menyempatkan hadir dalam acara kajian hari ini. Baiklah, marilah kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.